Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah diterangkan bahwasanya Allah mengajari kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua setelah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, tidak akan beribadah atau mengabdi kecuali kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, dan berkata kepada manusia, kepada orang dengan perkataan yang baik atau dengan perkataan yang sidqon. Husnan dalam tafsir tak diartikan sidqon. Berkatalah kepada manusia yang benar, yang jujur. Tuh. Jadi kalau kita tidak jujur, walaupun kita sudah bersaksi, bersyahadat, sudah berbuat baik kepada orang tua, sudah berbuat ihsan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tapi kalau masih berkata yang tidak jujur alias dusta, yang di atasnya semuanya gugur semuanya. Kok balik kemana ini? Yang di atas ini semuanya hilang tanpa bekas. Tuh makanya jangan main-main dengan soal kejujuran. Ya, karena asid kok kejujuran itu yahdi ilal jannah, akan membawa manusia ke surga. Sedangkan wal fujur, perbuatan dusta, perbuatan dosa, yahdi ilan nar, akan membawa manusia ke neraka. Tuh, ya. Sudah diterangkan ayat 83, yang juga ayat ini disebut oleh Allah dalam surat An-Nisa khusus untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang Muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita lompat. Ke ayat 96 dari surat Al-Baqarah juga. Nanti tidak semuanya kita bahas, yang penting-penting untuk segera diketahui. Semuanya penting, tapi yang harus segera diketahui sebelum mati, ya ini yang mau disampaikan ini. Apa itu ayat 96? Ini yang didahului oleh Allah dengan ayat 94, kata Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ
wallahu basirum bima ya'malun. Nah, ini kumpulan ayat-ayat yang masih menerangkan tentang kelakuan orang-orang Yahudi, perbuatan orang-orang Yahudi dan keyakinan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan merasa, tadi di ayat sebelum dikatakan nggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Atau kalau kami masuk neraka cuma beberapa hari aja. Yang sudah disampaikan, menurut keyakinan mereka kami masuk neraka cuma 40 hari aja. Habis itu kami semua masuk surga. Tuh. Allah bilang di ayat yang ke-94, Allah berfirman berkalam, Kul katakanlah wahai Muhammad. Ya, ini ayat 94 ya, tadi sudah dibacakan. Sekarang kita lihat tafsirnya aja deh. Langsung ke tafsirnya. Tafsir yang ringkas, yang to the point. Ya, itu surah Al-Baqarah ayat berapa tadi yang saya tunjuk, Pak? 94. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisah. Itu kul katakanlah in jika kanat adalah lakum hanya untuk kalian ad-darul akhiratu negeri akhirat itu. Katakanlah wahai Muhammad, jika memang adalah benar lakum untuk kalian, hai orang-orang Yahudi, ad-darul akhirah, negeri akhirat, kampung akhirat, rumah akhirat, maksudnya surga. Kalau memang benar surga itu hanya untuk kalian orang-orang Yahudi, indallah, di hadapan Allah. Kalau memang benar indallah, di hadapan Allah, bahwa negeri akhirat itu untuk kalian khalisah. Khalisah dimaknai oleh Ibnu Abbas khassah, khassatan. Khalisatan dimaknai khassah, artinya khusus. Kalau memang benar akhirat itu, surga itu khusus hanya untuk orang Yahudi, min duninna, selain manusia, bukan selain manusia, dari selain manusia, bukan orang lain maksudnya, min dunil mu'minin, bukan orang-orang yang beriman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan bukan juga sahabat-sahabat Nabi. Karena mereka ngomong begitu di hadapan Nabi Muhammad SAW dan di hadapan sahabatnya. Orang Yahudi itu berani ngomong begitu. Muhammad, gini aja ya, kuajari kamu Muhammad, kata Allah. Bilang sama mereka, kalau memang benar akhirat surga itu hanya untuk kalian khusus, ya, bukan untuk manusia yang lain, fatamannawul maut, maka berangan-angankanlah kematian, inginkanlah kematian, atau maksudnya fas'alul mauta, maka mintalah kalian kematian. Ayo, kalau memang betul akhirat itu punya kamu, surga itu punya kamu, hei orang-orang Yahudi zaman dulu, zaman Nabi ini, kamu minta kepada Allah mati sekarang. Itu in kuntum, jika adalah kalian shadiqin, orang-orang yang benar, fi maqalatakum, di dalam omongan kalian. Kalau memang benar omongan kalian begitu, silakan kalian minta mati sekarang. Ditantang oleh Nabi kita, ayo minta kepada Allah sekarang juga, Allah akan mengabulkan kok kalau kamu minta mati sekarang. Apa kata Allah? Ayo jawab sendiri. Walayyatamannahu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan, dan tidak akan yatamannauhu, mereka akan mengangan-angankannya, maksudnya mereka tidak akan mengangan-angankannya, maksudnya lan yas'alul mauta, tidak akan mereka meminta mati kepada Allah, enggak berani mereka, disuruh oleh Nabi minta mati kepada Allah, enggak berani. Walayatamannauhu abadan, dan tidak akan mereka mau mengangan-angankan mati abadan, selama-lamanya, abadi. Bima qaddamat aydihim, kenapa mereka ditantang untuk mati enggak berani, enggak mau. Dan itu kelakuan orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini. Mereka itu takut mati.
Makanya mereka berani membunuh orang, sebelum dibunuh orang mereka bunuh dulu semuanya. Dan mereka kemana-mana pakai rompi anti peluru, lengkap, topi baja anti peluru. Yang diserang wanita, anak-anak kecil, orang-orang yang tidak bersenjata, semua pakai pelintang ketapel. Itu yang berani yang diserang. Orang Yahudi takut mati sampai hari ini. Kalau orang beriman malah minta mati. Kalau dalam berjihad, berjuang. Kenapa? Karena mereka yakin kalau mereka mati, mereka akan masuk surga. Kalau orang beriman. Tapi saya tidak menyuruh sampean mengajarkan untuk minta mati loh ya. Tidak, ini saya menceritakan kisah yang Allah kisahkan, cerita yang Allah kisahkan tentang orang-orang Yahudi di masa Nabi dulu, dan ternyata itu pun berlaku sampai sekarang. Tidak akan mereka mengangan-angankan kematian, tidak akan mereka mau minta mati abadan selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aidihim, bima dengan sebab qaddamat bima dengan sebab apa yang qaddamat telah mendahului, telah mengerjakan aidihim tangan-tangan mereka. Itu kalau bahasa Arabnya begitu, bima qaddamat aidihim, dengan sebab apa yang telah mendahulukan, telah mengamalkan, telah memperbuat aidihim tangan-tangan mereka. Kalau dalam bahasa kita kalimat seperti itu tidak lazim. Kalau dalam bahasa kita, mereka tidak akan mengangan-angankan kematian selama-lamanya karena perbuatan tangan-tangan mereka. Begitu kalau kita menerjemahkan secara bebas. Kalau menjelaskan secara letterlek, secara harfiah, secara bahasa apa adanya, yaitu orang Yahudi nggak akan mau mereka disuruh mati, nggak akan mau. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang menghalangi mereka untuk minta mati. Itu yaitu bima amilat aidihim, bima qaddamat aidihim, maksudnya bima amilat aidihim dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka fil yahudiyah, dalam ajaran keyahudian, dalam keajaran Yahudi. Padahal ajaran Yahudi bukan ajaran Islam, bukan. Allah itu cuma punya ajaran satu, namanya Al-Islam. Ajaran Allah itu yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Nuh alaihissalam, bahkan sejak Nabi Adam, itu ajaran Islam. Apa ajaran Islam itu? Ajaran tauhid, intinya itu. Ajaran yang menuhankan hanya satu Tuhan saja, enggak ada Tuhan selain Allah, itu tidak ada. Tuhan itu cuma satu, namanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Ada 99 nama Allah yang disebut Asmaul Husna itu. Orang Yahudi enggak berani minta mati. Kenapa? Karena perbuatan mereka dalam keyahudian itu salah semua, keliru semua. Perbuatan mereka itu menyalahi ajaran Taurat. Tuh. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah mengetahui kepada orang-orang yang zalim itu. Orang-orang zalim itu siapa? Bidzalimin, kepada orang-orang yang zalim Allah itu Maha tahu. Maksudnya apa? Allah Maha tahu bidzalimin, kepada orang-orang zalim, maksudnya bil yahuda, kepada orang Yahudi. Allah tahu ini orang Yahudi. Nah, saudara sekalian, dalam Al-Qur'an banyak dibahas tentang sifat-sifat orang Yahudi, sifat-sifat Bani Israel. Banyak sekali ayat bertebaran di dalam Al-Qur'an ini, mulai dari surah Al-Baqarah sampai ayat yang di belakang-belakang. Kenapa? Karena manusia ini seluruhnya akan meniru orang Yahudi. Orang Yahudi itu akan ditiru oleh semua manusia, kelakuannya. Ya, kecuali yang beriman saja. Allah sebutkan ciri-ciri orang Yahudi. Kenapa mereka tidak disuruh ditantang oleh Nabi untuk minta mati sekarang, kalau memang betul surga itu hanya untuk mereka? Ayo kalian minta kepada Allah mati sekarang, kemudian kalian akan masuk surga. Coba, ayo minta mati. Enggak mau mereka. Kenapa? Disebut oleh Allah kelakuan sifat orang Yahudi. Yang sifat-sifat ini jangan ada pada kita. Ya, kita berusaha supaya jangan mempunyai sifat keyahudian atau sifat Yahudi. Apa sifat Yahudi yang dibenci oleh Allah? Antara lain ini:
wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu ahrasan nas, serakus-rakus manusia. Manusia yang paling rakus itu orang Yahudi. Manusia yang paling rakus kepada apa? Ala hayatin, atas kehidupan ini, kepada kehidupan ini. Jadi orang Yahudi itu orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Rakus, kalau urusan dunia rakus. Nah kalau orang beriman rakus urusan akhirat. Beda. Suruh milih nih, hari ini pagi-pagi bini nih ya. Kita mau ngaji apa pulang tidur? Kalau orang Yahudi boleh pulang tidur. Awas loh, kalau sampean pulang dari masjid ini setelah ngaji, padahal tahu sini ada pengajian. Jangan sampai sifat Yahudi itu nempel pada saudara. Awas loh. Duduk di sini dengerin. Ya. Kenapa? Karena disampaikan ini ayat Allah, bukan omongan si Sugeng ini. Sugeng ini bukan siapa-siapa, enggak ada apa-apanya. Saya hanya menyampaikan saja apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an ini. Bahwa sungguh benar-benar mereka Muhammad tidak adalah, kamu akan mendapati mereka Muhammad serakus-rakus manusia kepada kehidupan, wa minal ladzina asyraku, bahkan mereka lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Mekah kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan teman-temannya, sahabat-sahabat mereka yang musuhi Nabi Muhammad SAW, yang mereka adalah tokoh-tokoh pemuka-pemuka orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, tokoh-tokoh orang Mekah, pembesar-pembesar orang Mekah, orang-orang sugih, orang-orang kaya Mekah itu, termasuk paman-paman Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Itu dulunya mereka semuanya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dengan harta mereka, mereka memusuhi Nabi kita. Nah, itu ciri-ciri orang musyrik. Mereka akan bersatu untuk memusuhi Islam. Itu sejak zaman dulu sampai hari ini. Belum lama dilansir berita bahwa ternyata penyerangan terhadap Gaza, Palestina, itu persekutuan antara Amerika, Inggris, Israel, India ikut bermain. Ya, sudah kembali ke sini. Ya, sudah kita melihat kebenaran firman Allah ini. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang paling rakus kepada dunia, bahkan lebih rakus dari orang-orang musyrik. Artinya orang musyrik juga rakus kepada dunia, tapi orang Yahudi lebih rakus lagi. Saking rakusnya mereka kepada dunia, sampai dikisahkan, diterangkan oleh Allah ciri-ciri mereka ini ya. Wala tajidannahum, dan sungguh benar-benar engkau akan mendapati mereka ya Muhammad, wahai Muhammad, mendapati mereka siapa? Yakni al-Yahuda. Yani orang-orang Yahudi itu kamu akan dapati mereka itu adalah ahrason nasi ala hayatin. Mereka serakus-rakus manusia kepada kehidupan dunia. Maksudnya mereka itu adalah manusia yang paling rakus kepada dunia, karena mereka kepingin ala bakoin fid dunia. Mereka kepingin berada dalam kekekalan di dunia ini. Mereka ingin kekal di dunia ini, ingin selama-lamanya berkuasa. Jadi kalau ada orang kepingin berkuasa selamanya, itu nggak wong Yahudi itu. Udah ada undang-undangnya cuma dua periode kok kepingin lebih. Tunggale iki basa Jawa, Pak. Itu jenisnya itu. Jadi saudara, itu sifat orang Yahudi, kita jangan seperti itu. Kita ini orang Muslim disuruh oleh Allah cari dunia, cari duit juga disuruh. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an, kita disuruh cari duit, cari dunia itu ada.
Tapi bedanya kalau kita sudah dapat dunia, kita gunakan untuk mencari akhirat. Itu hanya ada dalam satu ayat saja dalam Al-Quran. Perintah untuk mencari dunia, kemudian digunakan untuk mencari akhirat. Itu cuma satu ayat saja. Ini ayatnya, saya tunjukkan kepada saudara sekalian, mumpung kita ketemu di bulan Ramadan ini. Ya, ada di surat 28, namanya surat Al-Qasas, ayatnya 77. Oh, angka manis, angka baik ini. Angka cantik. Nomor cantik. Nomor ayatnya nomor cantik. Jadi yang cantik bukan hanya perempuan ya. Nomor juga ada yang cantik. Ayat juga ada yang cantik nomornya. Ini ayat 77. Nih, perintah dari Allah ini. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini loh Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, perintah Allah dalam Al-Qur'an bahwa kita disuruh cari dunia. Tapi yang kita cari sebetulnya akhirat. Hanya untuk mencari akhirat kita perlu dunia. Karena sekarang kita sedang hidup di dunia. Kita cari bekal yang banyak di dunia ini untuk apa? Untuk perjalanan selanjutnya ke akhirat. Jadi tanah air kita sebenarnya bukan dunia ini. Akhirat itu tanah air kita yang sebenarnya. Dunia ini tempat pengembaraan kita. Kita sedang mengembara. Ibaratnya sedang melakukan perjalanan ya, dari kita tidak ada kemudian ada di dunia ini. Dulu kan kita semua enggak ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu enggak ada satupun yang ada di sini nih. 100 tahun yang lalu. Karena saya tahu di sini enggak ada yang kemudian 100 tahun. Ya, enggak ada toh? Coba siapa yang paling sepuh di sini? Yang paling tua? Amang. Amang guring. Umurnya berapa Pak Pian? Umur Pian berapa? Hah? 79. Amang kai Mustar 77. Kalah sama Anang. Pak Anang. Pak Anang ini begini lagi mau dia. Ya Pak lah. Iyalah. Nah, malu. Mantuk loh. Kalah aku Pak Anang. Bercanda ya Pak Anang ya, Pak Anang. Pak Anang, bercanda ini ya, begayaan. Nah. Udah kembali ke sini. Jadi saudara, 100 tahun yang lalu kita semua yang ada di sini tidak ada. Belum lahir. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di surat yang ke-76 ya, surat yang ke-76 dari Al-Qur'an. Nah, ini lama enggak dibaca ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما نبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Ini surat Al-Insan namanya. Nama suratnya Al-Insan yang artinya manusia. Setiap nama surat dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang penting. Al-Fatihah artinya pembukaan. Pembukaan itu penting. Sampai pentingnya semua acara yang dikenal oleh manusia harus ada dimulai dengan pembukaan, penutup. Membikin karya tulis S1, S2, S3 ada pembukaan, ada penutup. Pidato ada pembukaan, ada penutup. Ngaji ada pembukaan, ada penutup. Al-Fatihah. Ya, demikian Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa? Kan penting karena dulu ada manusia yang menyembah sapi betina. Terus surat Ali Imran, penting Ali Imran. Kenapa? Dari keluarga Ali Imran itulah kemudian akan lahir Isa Al-Masih alaihi salam melalui ibunya Bunda Maryam, bukan Bunda Maria. Kalau orang Katolik bilang Bunda Maria, kalau orang Islam bilang Bunda Maryam. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang manusia. Yang kata Allah di ayat yang permulaan, hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Adakah telah datang kepada manusia satu masa dari masa yang panjang ini yang lam yakun belum ada dia belumlah menjadi manusia ini syai'am madhkura, sesuatu yang disebut-sebut. Karena dia belum lahir, belum pernah disebut namanya. Ya. Terus kata Allah, dulu manusia telah melalui masa yang belum pernah disebut namanya karena belum lahir, belum ada tasmiyahan. Lalu Allah bilang, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia itu min nutfatin amsyaj, dari setetes air mani yang memancar. Yang kalau air maninya enggak memancar enggak jadi anak. Ya, nabtalihi, setelah kami ciptakan manusia itu, nabtalihi, kami menguji dia. Jadi hidup ini ujian. Pasti kita akan diuji oleh Allah. Apalagi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, akan tambah lagi ujiannya. Nabtalihi, kami mengujinya. Faja'alnahu, maka dari itu kami menjadikan padanya sami'an, kemampuan mendengar, basiran, kemampuan melihat. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami pun telah memberi petunjuk kepadanya, telah memberitahu kepada dia petunjuk as-sabila, jalan itu, jalan yang lurus itu. Imma, ada kalanya syakiron, manusia itu bersyukur beriman, wa imma, dan ada kalanya kafuron, manusia itu kufur kafir, tidak mau beriman, tidak berterima kasih. Nah, karena ada manusia yang mau bersyukur, diberi nikmat oleh Allah, dia beriman, bersyukur, beriman, bersyukur, beriman, bersyukur, beriman, sabar, bersyukur, beriman, sabar, syukur, itu aja yang dijalani di dalam hidup ini. Tapi ada manusia yang tidak beriman, kufur lagi, ya, dan tidak sabar. Siapa? Ya orang yang disebut Allah kafuro, orang yang ingkar pada Allah. Lalu kata Allah apa?
Inna a'tadna lil kafirina. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk manusia-manusia yang kufur itu, yang ingkar, yang mengingkari nikmat Allah, yang mengingkari adanya Tuhan. Kami telah menyediakan salasila, rantai-rantai, wa aghlalan dan borgol-borgol, wa sa'iron dan penjara yang namanya sa'ir, neraka sa'ir. Jadi manusia ada dua macam, ada manusia yang kafir, kufur, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur, tapi malah kufur, lawannya syukur, kufur nikmat. Ya, syukur itu orang yang beriman. Karena dia diberi oleh Allah kenikmatan, dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah dengan menjadi orang beriman. Terus innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu mereka akan meminum dari gelas yang adalah campuran dari air minum di gelas itu, campurannya bernama kafur. Terus aina yasrabu biha ibadullah. Kafur itu adalah air yang berasal dari mata air yang selalu meminumnya hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira. Mereka selalu memancarkan air-air itu kepada orang lain untuk bisa diminum. Jadi orang yang beriman, orang yang baik, orang bersyukur itu kalau dia punya apa-apa, dia berikan kepada orang. Dia punya ilmu, dia berikan ilmunya kepada orang. Dia punya kepandaian, dia berikan kepandaiannya, dia tularkan kepada orang. Dia punya harta, dia bagikan kepada orang. Dia makan, bisa makan, dia bagikan makanan kepada orang yang enggak punya makanan. Itu ciri-ciri orang beriman itu. Terus yang berikutnya, yufuna bin nadri. Mereka selalu menunaikan nazar. Kalau bernazar pasti dipenuhi nazarnya. Wa yakhafuna dan mereka selalu takut yauman kepada satu hari yang kana adalah hari itu syarruhu keburukannya mustatira. Menyebar luas kemana-mana. Itu ciri orang yang beriman itu suka menunaikan janji, suka menunaikan nazar. Kalau berjanji dia akan menunaikan janji, kalau bernazar dia akan menunaikan nazarnya. Itu ciri orang yang beriman, orang yang bersyukur. Lalu yang berikutnya apa? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina. Dan mereka orang-orang al-abrar nih, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bersyukur, disebut oleh Allah al-abrar. Orang-orang yang baik-baik, mereka itu suka memberi makan at-ta'ama makanan. Wa yut'imuna at'ama dan mereka selalu memberi makan makanan kepada siapa? Makanan yang seperti apa yang mereka berikan? Makanan ala hubbihi, makanan yang dia sukai, yang ada dalam kesukaannya, makanan yang atas kesenangannya, kesukaannya. Dia suka durian, tawarin, mau durian? Nah, mau nih, ambil. Suka makan sate, kamu doyan sate? Doyan nih, makan. Kamu doyan gulai? Doyan. Nah, ini makannya, aku punya gulai nih. Kamu doyan apa kamu suka? Ini ada buah nih, kamu suka doyan enggak buah ini? Doyan. Nih, kasih. Gitu. Makanan yang dia sukai yang dia kasihkan ke orang. Bukan makanan yang dia benci. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kita belum termasuk al-abrar, Pak. Kita ngasih makan orang yang kita enggak suka. Aku enggak suka ini, nah kamu makannya aja. Yang ini aku suka, jangan. Jangan-jangan kita begitu, Pak. Ya. Nah, kembali sini. Mereka selalu memberi makan kepada orang-orang miskin, wa yatiman dan kepada anak yatim, wa asiro dan kepada tawanan atau kepada tahanan. Jadi orang di dalam tahanan itu mestinya dikasih makanan yang baik, yang disukai oleh sipirnya, penjaga penjaranya. Penjaga penjaranya makan sate, kasih itu. Tahanan narapidana kasih sate juga. Tuh. Kalau mereka doyan. Kalau mereka punya darah tinggi jangan dikasih sate. Ya. Lalu kata mereka, prinsip orang yang beriman ini kalau memberi sesuatu kepada orang,
mereka akan mengatakan begini, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya tiada lain kami memberi makan kalian karena mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum, tidaklah kami menginginkan dari kalian jazaan, balasan. Dalam kami memberi ini kami tidak ingin balasan dari kalian, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Masya Allah. Orang yang al-abror, Pak, ini enggak minta ucapan terima kasih, pasang spanduk di mana-mana, suruh tulis terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, enggak kayak gitu. Ada yang kayak gitu enggak ya? Ada enggak ya? Yang pasang spanduk di mana-mana, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Itu bukan model orang beriman, bukan model al-abror, bukan. Orang beriman itu memberi sesuatu, dia tidak ingin balasan. Ya. Dan dia hanya mencari keridhaan Allah, mencari ridhonya Allah. Allah senang dengan perbuatan dia, cukup itu buat dia. Orang mau terima kasih atau tidak urusan dia. Terima kasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Itu orang beriman. Nah, dan seterusnya. Kita kembali ke surat yang sedang kita bicarakan tadi ya, yaitu surat 28 tadi. Kita kan lari ke sini dari ayat 28 surat 77. Ini belum saya terangkan ini. Biar tambah bingung sampean kalau enggak pernah perhatikan. Ya, jadi tadi saya bicara tentang kita ini orang Islam pun disuruh cari duit, suruh cari dunia. Betul ini. Wabtaghi, dan carilah dan inginilah fima, pada apa yang atakallah, ataka telah memberi kamu Allahu Allah. Jadi maksudnya, dan carilah pada apa yang Allah telah berikan kepadamu wahai manusia, ad-daral akhirata, negeri akhirat, rumah akhirat, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Oh, ini loh. Kamu cari akhirat ya dalam kehidupan ini. Tapi wala, dan janganlah tansa engkau melupakan nasibaka, bagianmu, minad dunya, dari dunia. Kita disuruh cari dunia, cari duit. Nanti dicerangkan lagi di dalam surat yang lain. Cari duitnya bagaimana? Ada aturannya. Ini di surat 63, surat yang namanya surat 62, surat Al-Jum'ah namanya, di ayat yang ke-10, ayat 9 nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila telah dipanggil untuk salat, miyaumil jum'ah, pada hari Jumat, bukan hanya pada Jumat, pada hari yang ada azannya. Ya, di setelah subuh, duhur, asar, maghrib, misalkan ada azannya. Jumat juga ada azannya, bahkan azannya sebagian masjid 2 kali azannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian, hai orang-orang yang beriman, ila, menuju kepada zikrillah, mengingat Allah, sholat Jumat. Wadharul bai', wadharu, dan tinggalkanlah al bai', urusan jual beli. Jual beli di hari Jumat haram selama sholat Jumat berlangsung. Tutup toko-toko. Itu kalau orang paham agama, hari Jumat tutup. Seperti di Mekah tutup, enggak melayani. Tokonya tutup, orangnya enggak Jumatan. Ada juga yang begitu ya. Jadi tinggalkanlah urusan jual beli. Dzalikum, yang demikian kalian yang demikian itu, yang meninggalkan urusan jual beli untuk sholat Jumat, khairul lakum, adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum, jika kalian adalah ta'lamun, kalian mengetahui. Jadi Allah menyuruh kita sholat hari Jumat, sholat Jumat, subuh, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ya, terus
Fa idza qudiyatis shalah, maka apabila telah diselesaikan salat itu, kalau sudah selesai salat Jumat sudah selesai, salat subuh sudah selesai, sudah zikir-zikir sudah, ngaji sudah selesai, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtahu, dan carilah min fadlillah, sebagian dari rezeki Allah. Kalian cari rezeki Allah setelah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Dagang boleh, jualan di pasar subuh boleh, ya, jualan di pasar sejumput boleh. Saya banyak punya pasien tukang sayur, penjual sayur, pedagang sayur, tengkulak sayur, apa ya, bos apa namanya, ya pokoknya yang borong sayuran dari petani-petani gitu loh, tuh dijual di pasar. Pian kalau kerja jam berapa Pak Bu? Jam 10 malam ke pasar. Enggak, sampai kapan? Sampai pagi, sampai jam 7 sampai jam 8. Terus guringnya jam berapa Pian? Ya siang. Nah ini kecapean Pian ini, kerja dari jam 10 malam sampai jam 8 malam, ambil sayur sana sini, saya sini, sana sini. Bengkek ini pinggangnya sakit. Ke tempat saya minta disuntik. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah mengajari kita cari uang, tapi setelah sholat cari uang, atau cari uang dulu, cari uang setelah sholat. Terus bagaimana selanjutnya? Ya, kalian cari uang, tapi ingat di belakangnya Allah masih ada sambungannya ini. Maka apabila sholat sudah diselesaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah selalu kepada Allah dengan banyak. Ingat yang banyak kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Orang ada yang pekerjaannya itu sibuk banget karena hasilnya gede banget. Nah gimana enggak gede, 1 bulan gajinya 8 miliar ya Pak. Begitu aja masih korupsi Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah. Sekarang ketahuan semua, kebongkar semua sekarang ini. Mulai dari dirut BUMN sampai menterinya BUMN semua dibongkar oleh yang ketangkap oleh Kejaksaan Agung. Tinggal nih Kejaksaan Agung berani enggak melanjutkan prosesnya sampai seakar-akarnya. Siapa sih mbahnya ini yang menyuruh begini, ini siapa toh? Biar rakyat tahu bahwa uang kita, uang seharusnya milik kita, udah dirampas oleh sebagian manusia di Indonesia ini. Untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga mereka kemana-mana pergi naik jet pribadi, uangnya banyak, gak pakai seri, mobilnya mewah, istrinya juga mewah. Nah, istri mewah tuh ngalih Pak ngopenin ngurusnya. Ya, udah kembali ke sini. Jadi kembali kepada surat Al-Qasas tadi, surat yang ke-28 ya. Kita disuruh cari dunia Pak Bu, tapi untuk apa? Untuk akhirat. Nih surat Al-Qasas ayat 77. Ini mana tadi ayat 77 ini? Nah, ini loh. Ya. Dan carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Dikasih harta, gunakan cari akhirat. Dikasih istri, pakai istrinya untuk kepentingan akhirat. Dikasih anak, gunakan anaknya untuk mencari akhirat. Dikasih jabatan, gunakan jabatan untuk mencari akhirat. Mestinya begitu. Dikasih duit, gunakan duit itu untuk mencari akhirat. Terus dipakai ini, udah diberi oleh Allah, selalu dipakai untuk mencari akhirat, habis, duitnya habis, disedekahkan, dikeluarkan zakatnya untuk ngasih ini, ngasih habis, cari lagi. Makanya Allah bilang, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagian kamu dari dunia. Kamu yang sudah kuberi habis, kamu masih punya bagian lagi, cari lagi. Habis duitnya, cari lagi. Tuh, kata Zidane, cari uang. Itu. Cari uang, ya. Untuk apa? Untuk cari akhirat lagi.
Nah setelah itu Allah kasih nasihat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada manusia kama sebagaimana ahsanallahu ilaik, Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasad, dan janganlah engkau berbuat kerusakan, jangan mencari kerusakan, melakukan kerusakan, termasuk kerusakan yang jual bensin dioplos itu tadi. Itu cari uang dengan cara merusak. Akhirnya banyak mobil motor rusak kan mesinnya gara-gara apa? Bensin oplosan. Baru ketahuan sekarang. Jangan kalian melakukan kerusakan fil ardi, di bumi ini. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak mencintai al mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah jelas ya? Kita disuruh mencari dunia tapi untuk akhirat, untuk mencari akhirat. Kembali ke persoalan pokok di surat Al-Baqarah ayat 100 ayat berapa tadi yang kita sedang bicarakan? 90 berapa tadi? 94 ya. Ini orang-orang Yahudi itu manusia yang paling rakus kepada dunia sehingga mereka tidak mau minta mati. Nah, ini ayat 96 sudah sampai. Terus salah satu ciri-cirinya mereka tidak mau mati apa? Di sini dikatakan, ya. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi adalah serakus-rakus manusia terhadap kehidupan dunia, bahkan mereka lebih rakus dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, sangat ingin seseorang di antara mereka orang-orang Yahudi itu lau yu'ammaru alfasanah, lau kalolah yu'ammaru, mereka diumurkan, maksudnya diberi umur alfasanah 1000 tahun. Mereka pengen berumur 1000 tahun, makanya mereka mengadakan acara ulang tahun. Nah ulang tahun itu Pak, Bu, saya kasih tahu ya, itu sunnahnya orang Yahudi, bukan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari ulang tahun kita itu puasa. Nabi Muhammad SAW puasa di hari kelahirannya di hari Senin. Nah kalau kita mau puasa, kalau orang Jawa menamainya puasa weton, puasa di hari kelahirannya. Itu amalan orang Jawa itu ya. Nah, kalau Islam mengajari kita bersyukur atas kelahiran kita dengan puasa. Kalau orang Yahudi dengan makan-makan. Masya Allah, tapi kita ini mengaku sebagai Muslim tapi kelakuannya Yahudi. Orang-orang Yahudi suka ulang tahun. Sampai apa-apa diulang tahun, kota saja diulang tahun ini loh. Gunanya apa sih mengulang tahun ini, peringatan ulang tahun kota itu untuk apa sih? Dananya gede loh itu Pak. Daripada uang digunakan untuk ulang tahun kota, gunakan anggaran itu untuk dibagikan ke rakyat yang nggak bisa makan. Udah, itu selesai. Pak Aspanur itu dulu bagian BEP. Apa namanya Pak? Bapeda. Ya. Badan apa Pak namanya Pak? Badan Pengelola Keuangan Daerah. Nah, itu artinya uang-uang daerah itu jangan digunakan untuk ulang tahun. Kalau mau melakukan ulang tahun kota boleh. Kumpulkan anggaran itu, panggil orang-orang miskin. Cari itu kan mereka punya RT, punya RW, punya RT. RT-nya suruh cari. Kalau di RT-nya yang miskin suruh ketemu bupatinya. Kasih uang amplop nih. Berapa jumlahnya di total, anggaran HUT-nya berapa, kasih mereka, senang mereka itu. Dan si bupati dia itu dapat pahala dari Allah karena mengamalkan ajaran Al-Quran. Di samping dia disukai orang-orang miskin, gak usah kampanye nanti kalau dia nyalon lagi pasti kepilih, tapi tidak curang. Ya, tidak curang, dari yang tidak hadir dikumpulkan kartu suaranya, dicoblos, jret atas nama satu orang. Karena nggak hadir yang punya hak suara. Jadi orang Yahudi itu suka hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Padahal tidaklah dia dengan
Padahal tidaklah dia akan dijauhkan dia minal adab, dari adab itu, dari adab neraka, ayu ammar, bahwa mereka diberi umur panjang. Orang diberi umur panjang itu tidak menjadi jaminan akan selamat dari azab. Walaupun mereka pada ulang tahun itu menyanyi apa? Itu selamat ulang tahun kami ucapkan. Terus apa? Selamat ulang. Selalu aku wis. Apa namanya? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umur serta mulia apa? Korupsi kok mulia. Gaweane korupsi kok mulia. Mulia itu membagikan hartanya untuk orang-orang miskin, janda-janda yang tidak bisa cari uang, ya, orang-orang yang terlantar, anak-anak yatim. Itu yang diajarkan oleh Allah begitu. Bukan ulang tahun ngabis-ngabisin duit, bukan. Tapi Allah bilang, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah itu maha melihat kepada apa yang mereka amalkan. Ini 96. Berikutnya nanti kita sambung lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan ya Allah, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kami ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kemudahan dan keberuntungan kepada anak-anak kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami. Dan lindungilah mereka dimanapun berada dari kejahatan makhluk Engkau ya Allah. Berilah mereka kemudahan dalam urusan rezeki mereka, urusan jodoh mereka, urusan sekolah mereka, urusan kuliah mereka, urusan pekerjaan mereka, dan urusan rumah tangga mereka ya Allah. Dan bimbinglah mereka untuk tetap berada di jalan-Mu yang benar ya Allah, sampai akhir hayat mereka masing-masing, dan sampai akhir hayat kita semua juga ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuknal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka berilah kepada kami semuanya husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.